Ustadz, bedanya apa ujian, musibah ataupun adab? Beda. Ujian dan musibah itu sifatnya adalah untuk orang yang beriman, itu ujian dan musibah. Adab itu untuk kemudian orang yang membantah perintahnya Allah dan banyak melakukan kekafiran, kekufuran dan kemaksiatan, itu adab. Ujian dan musibah satu kelompok karena hampir mirip. Nah, kita bedah dulu apa bedanya ujian dan musibah. Nah, ini beda. Ujian itu mencakup sesuatu yang menggembirakan dan tidak menggembirakan, itu ujian. Dia bersifat lebih umum. Penyakit ujian, bangkrut ujian. Tapi maaf, anak itu juga disebut ujian. Kalau bangkrut, sakit, betul, itu sesuatu yang sifatnya membuat kita sedih. Tapi anak itu kan membuat kita senang. Anak itu ujian, Pak, karena dia menyenangkan, tapi itu ujian. Istri itu ujian. Beda dengan musibah. Musibah itu sesuatu yang sifatnya tidak kita senangi. Penyakit, meninggal dunia, bangkrut, jatuh fakir miskin, nah itu musibah. Dan tidaklah kata musibah disebutkan 11 kali di dalam Al-Quran, kecuali maknanya itu sesuatu yang menguras air mata. Nah, maaf ya, nanti kalau nyebut istri jangan sampai salah. Istri itu bukan musibah, tapi ujian. Jangan membuat status habis kajian di sini, istri saya itu salah satu musibah dalam hidup saya, itu jangan. Karena istri itu ujian, bukan musibah. Ujian dan musibah itu diberikan kepada siapa, Ustadz? Kepada orang yang beriman. Kenapa Allah ngasih ujian itu kepada orang yang beriman? Banyak hikmahnya, tapi bukan pada kesempatan hari ini kita bahas. Salah satu maknanya, kenapa Allah itu ngasih ujian dan musibah kepada orang yang beriman? Karena Allah ingin supaya orang beriman itu dikocok-kocok hidupnya dengan berbagai macam ujian, supaya dia tidak betah hidup di dunia dan terus ingin pulang menuju ke alam dan kampung akhiratnya. Coba kalau kemudian kita dikasih, orang beriman tidak dikasih ujian, Pak, mungkin lama-lama kita betah di dunia dan akhirnya kena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hampir mirip dengan Wuhan ya, tapi beda. Wahan itu cinta mati, cinta hidup takut mati. Kenapa orang itu cinta hidup? Salah satunya karena jarang dapat ujian, enak terus hidupnya. Lama-lama, wah nyaman hidup di dunia ini, mati jangan. Sudah enak kok hidupnya. Allah kasih ujian. Orang beriman itu semacam itu. Tapi maaf ya, walaupun orang beriman itu ujiannya banyak, pertolongan Allah lebih besar daripada ujiannya. Makanya orang beriman kalau mendapatkan ujian, ujiannya sebesar karang, pertolongan Allah lebih besar daripada karang yang Allah berikan. Orang beriman dikasih gelombang ujian, maka pertolongan Allah lebih besar daripada gelombangnya. Makanya maaf ya, orang beriman kalau mendapatkan ujian dan musibah tetap senyum, tidak frustasi, tidak mati bunuh diri, tidak kemudian minum baygon, dan tidak pula menggantungkan diri. Kenapa? Pertolongan Allah lebih besar. Seberat apapun, selama ujiannya itu lebih kecil daripada pertolongan Allah, maka mereka tetap merasakan kenikmatan hidup. Makanya orang Palestina tidak ada yang mati bunuh diri, walaupun hidupnya itu penuh dengan berbagai macam tekanan hidup. Tidak kayak kita kan, kita ngaji tenang, belum sarapan makan nasi goreng dulu, habis ini sudah merencanakan nanti habis Istiqlal makan siang di mana gitu. Kalau orang Palestina kan enggak. Orang Palestina itu diliputi dengan rudal, kemudian dengan peluru. Tapi kenapa kok mereka tenang, senyum? Foto-foto yang mendokumentasikan orang Palestina itu rata-rata mereka senyum, padahal kehidupan mereka penuh dengan tekanan yang luar biasa. Pagi pakai sepatu, siang sepatunya sudah dilepas sama orang lain. Siang pakai kemudian jubah, malamnya jubahnya yang melepaskan orang lain ketika meninggal dunia. Tapi kenapa orang Palestina itu tenang hidupnya? Sederhana, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Ini ujian dan musibah. Yang kedua, bukan, ini ujian dan musibah. Ini adab. Adab ini untuk siapa, Ustaz? Untuk orang-orang yang kemudian mereka berlaku dosa, berlaku maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Allah berikan kepadanya adab. Tapi adab itu ada dua, kata para ahli tafsir. Yang pertama adab istiqsal, ada yang kedua disebut dengan adab ghairu istiqsal. Apa itu adab istiqsal? Adab yang mengenai kepada satu kaum habis dilumat dengan adab dan tidak ada yang disisakan hidup. Itu namanya adab istiqsal. Contohnya adab istiqsal itu di mana? Adab yang mengenai kepada kaumnya Nabi Nuh, adab yang mengenai kemana kaumnya Nabi Lut,
habis, tidak ada yang tersisa gitu, enggak. Sampai kaumnya Nabi Lut itu anjingnya aja ikut diadab sama Allah. Makanya suara lolongan anjing itu terdengar ketika daratan mereka diangkat oleh langit. Anjingnya itu ketakutan sampai melolong, habis. Itu namanya istisal. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada kehidupan kita, Nabi diutus pada kehidupan kita, adab istisal ini sudah tidak ada. Karena Nabi salah satu fungsinya rahmatan lil alamin. Salah satu makna rahmatan lil alamin itu apa? Adab tidak lagi istisal, tetapi adab itu diberikan kepada sebagian kaum masih disisakan oleh Allah. Kenapa masih disisakan? Supaya bisa menceritakan apa yang mereka alami, dan supaya kemudian mereka bisa bertobat kalau kemudian mereka mendapatkan adab, kalau masih disisakan hidup. Maka kemudian ketika kejadian kayak gini, makanya dalam setiap peristiwa tidak bisa kemudian dikatakan itu langsung dengan satu kriteria. Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan langsung corona itu adab, buru-buru mengatakan semacam itu, tidak tepat. Digeneralisir itu tidak tepat. Sebagaimana buru-buru mengatakan corona itu ujian, itu juga kurang tepat kalau digeneralisir. Kenapa? Kasusnya beda-beda. Saya ambilkan contoh kasus. Orang ketika ada kejadian tsunami di satu tempat, itu tidak bisa kita katakan tsunami itu adab secara general, dan tidak bisa dikatakan adab secara general, dan tidak bisa dikatakan ujian secara general. Contoh, maaf saya ambilkan contoh. Di Palu ketika terjadinya tsunami, apakah semua orang yang kena tsunami di Palu itu kemudian orangnya tidak taat sama Allah? Enggak, ada banyak orang yang taat yang terkena musibah tsunami. Bahkan saya pernah ketika ngisi kajian terapi healing ketika habis kejadian tsunami di Palu, ada yang cerita sama saya, ini ada pondok Ustadz, ada seorang santriwati yang hafal 30 juz yang juga terkena musibah. Dan ada salah satu kisah yang cukup viral, itu adalah ketika gempa terjadi, maka ada salah satu santri yang dikasih tahu, ayo cepat keluar, kemungkinan ada susulan. Santriwati ini berkata, bentar saya cari jilbab saya dulu dan cadar saya. Ayo, dan tidak apa-apa, ini lagi kemudian dalam kondisi darurat. Tapi ternyata beliau akhirnya tertimpa bangunan karena terjadi susulan. Hafal 30 juz. Bedakan dengan mungkin kita 3 surat yang terakhir, kalau beliau kan 30 juz. Kalaulah beliau kemudian terkena tsunami dengan ketaatan beliau, sore hari maghrib itu kemudian tiba-tiba mungkin dia dihanyutkan oleh tsunami, terseret dengan pusaran tsunami, terbentur dengan kayu, terbentur dengan mobil, terbentur dengan motor, terbentur dengan paku dan tembok yang ikut terseret. Kemudian dia tidak bisa nafas, kemudian harus minum air tsunami yang pekat karena sudah bercampur dengan lumpur, kemudian lumpurnya masuk ke paru-paru, lalu dia tidak bisa nafas sampai kemudian perutnya menggelembung karena kemudian terisi dengan air, dan dia tidak bisa menyelamatkan diri karena terjangan tsunami tidak bisa dilawan dengan secanggih apapun kita berenang. Maka semua itu sampai akhirnya dia menutup mata, terambil kemudian ruhnya dari jasadnya ketika meninggal dalam tsunami itu. Kalau sebelum tsunami itu datang dia dalam kondisi taat kepada Allah, semua sakit yang dia dapatkan dari awal sampai dia menutup mata itu adalah ujian untuk menggugurkan sebagian besar dari dosanya, supaya ketika balik kepada Allah sudah terhapus dengan ujian yang dia peroleh. Tapi bisa jadi ada orang di sampingnya sore hari, bisa jadi mungkin habis melakukan maksiat, mungkin habis minum alkohol, mungkin habis kemudian berzina, lalu terseret dengan tsunami, sama, terbentur dengan tembok, terbentur dengan mobil, terbentur dengan motor, sampai kemudian betul-betul membabi buta semua benturan itu, dia tidak bisa napas, mati. Tapi dalam kondisi dia bermaksiat selama hidupnya sampai dia diterjang tsunami, maka itu azab. Apa yang dirasakan itu belum lagi ditambah dengan apa hisab yang menunggunya. Sama Pak, kalau kemudian kita kaitkan dengan corona yang hari ini kita dapatkan, jangan buru-buru mengatakan azab, jangan buru-buru mengatakan ujian. Kasusnya bisa beda-beda. Kalau ada orang taat, dia sholat,
Kok tiba-tiba kemudian kena penyakit itu, naudzubillah min dzalik, dan insya Allah Allah akan pasti kemudian jaga kita insya Allah dalam setiap kebayangan kita. Maka bisa jadi ketika dia orangnya taat, zikir pagi, zikir petang, kemudian dia tidak pernah membantah perintahnya Allah, maka ketika mendapatkan itu, maka itu adalah ujian. Tapi kalau ada orang yang kemudian mendapatkan itu dalam kondisi dia bermaksiat, tidak paham tentang petunjuk, melakukan dosa terus menerus pada kehidupannya, maka itu berarti itu adalah adab, dan Allah kirimkan itu untuk menjadi peringatan bagi manusia yang masih hidup. Nah disitulah kita paham, jangan buru-buru mengatakan adab, jangan buru-buru mengatakan ujian, dan kita tidak usah kemudian menilai secara teliti dan secara detail, karena bukan pekerjaan kita. Jadi jangan suka nilai-nilai orang. Ada orang kena banjir, didatangi rumahnya, menurut saya ini adab ini buat kamu ini, nggak usah gitu. Ada orang penyakit, oh penyakit itu dua, ada adab dan ujian, tapi antum ini cocoknya ini adab ini, nggak usah gitu. Karena itu menjadi pembelajaran untuk kita dan menjadi hikmah dalam kehidupan kita.